Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi untuk tugas manajemen pemasaran. Adapun materinya adalah pemasaran remaja, studi literatur tentang pemasaran barang dan jasa untuk remaja oleh Dina Herina. Bagian pertama, sejarah pemasaran terhadap remaja. Segmen remaja dalam pemasaran relatif baru dibandingkan kategori demografi yang lain. Ada dua hal yang menandai pembentukan pasar remaja di Amerika, yaitu Madison Avenue dan majalah Seventeen. Pemasaran produk yang ditujukan pada remaja sebagai kelompok umur yang berbeda dengan orang dewasa dan anak-anak telah ada bahkan sebelum kata remaja pertama kali dicetuskan oleh pusat pertokoan Madison Avenue di New York pada tahun 1941. Selain Madison Avenue, pada tahun 1945 diluncurkan majalah khusus remaja perempuan bernama Seventeen. Pemasaran pada remaja mengalami titik balik di akhir tahun 1980-an karena dua peristiwa besar, yaitu kesuksesan film Jaws tahun 1975 dan Star Wars tahun 1977. Pemasar film tersebut tidak saja berhasil menjual tiket bioskop dalam jumlah yang besar, tapi juga berbagai produk bermerek bertemakan film-film tersebut, dari gambar tokoh utama hingga spray bertema film. Film dan produk turunan kedua film tersebut sangat digemari oleh remaja. Sejak saat itu, pemasar mengetahui bahwa tersedia pasar remaja yang cukup besar. Yang kedua, pemasaran terhadap remaja generasi Y. Generasi Y adalah orang-orang yang lahir pada antara tahun 1975 sampai 1995. Jumlah mereka sangatlah banyak. Di seluruh dunia diperkirakan ada sekitar 1 miliar remaja. Lebih dari itu, kelompok remaja inilah yang mengkonsumsi bagian terbesar dari pendapatan keluarga. Para pemasar menetapkan remaja generasi Y adalah segmen yang penting, lebih penting dari remaja pada generasi-generasi sebelumnya. Setidaknya karena 3 alasan. 1. Mereka mempengaruhi belanja orang tua. 2. Mereka akan membelanjakan uangnya sekarang dan akan belanja lebih banyak lagi. Ketiga, mereka adalah trendsetter. Berdasarkan penelitian Teenage Research Unlimited, pengaruh remaja generasi Y dalam keputusan pembelian keluarga lebih besar daripada remaja dari generasi manapun. Remaja melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi keputusan pembelian orang tua dan keluarga, seperti meminta langsung, bernegosiasi, mempengaruhi atau strategi emosional lain seperti merayu, dan membuat orang tua merasa bersalah. Posisi remaja semakin mempengaruhi keputusan pembelian orang tuanya, membuat pemasar yang semakin sering menempatkan remaja dalam iklan mereka. Remaja generasi Y adalah anak muda terkaya sepanjang sejarah. Kelompok paling kaya segmen remaja adalah ABG atau anak pra-remaja yang berusia 12 sampai 14 tahun. Mereka dianggap sebagai generasi terkaya karena jumlah belanjanya terus meningkat 2 kali lipat setiap 10 tahun sejak 3 dekade terakhir. Jumlah anak dalam keluarga semakin sedikit sehingga kekayaan orang tua hanya dibagikan pada lebih sedikit anak. Perasaan bersalah orang tua karena bekerja sepanjang waktu atau bercerai dikompensasikan dalam bentuk pemenuhan materi. Program keluarga berencana adalah salah satu bentuk pengendalian pemerintah terhadap jumlah penduduk. Banyak negara miskin dan berkembang seperti Indonesia dan Cina memberlakukan kebijakan itu. Seperti kebijakan satu anak di Cina, misalnya membuat orang tua dan kakek nenek dari kedua belah pihak mencurahkan seluruh perhatiannya pada seorang anak. Selain jumlah anak yang semakin sedikit, tingkat perceraian dan waktu kerja yang panjang membuat orang tua mengkompensasikan kasih sayang mereka kepada anak dengan pemenuhan materi.
Remaja adalah pasar yang penting karena belanja per tahun mereka lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Tentu saja, remaja Amerika dan Eropa yang paling banyak berbelanja, meskipun remaja dari Jepang dan Singapura juga tak kalah konsumtifnya. Remaja tidak saja menjadi konsumen masa kini, tetapi juga menjadi konsumen di masa yang akan datang. Jika pendapatan mereka akan terus meningkat seiring dengan kemapanan hidup, maka dapat dipastikan jumlah belanja mereka akan terus meningkat dari tahun ke tahun berikutnya. Ketika membidik pasar remaja, pemasar melakukan dua hal sekaligus, yaitu mendapatkan keuntungan di masa kini dan menciptakan pasar di masa depan. Remaja adalah trendsetter karena mereka adalah segmen yang paling sensitif terhadap tren. Remaja dengan cepat mengikuti tren baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Mereka selalu memiliki kecemasan tidak diterima oleh teman-teman sebayanya karena dianggap ketinggalan zaman. Yang ketiga, produk untuk remaja. Produk pertama yang diciptakan dengan menyesuaikan karakter remaja adalah fashion atau pakaian. Para perancang pakaian jadi menciptakan kategori khusus yang membedakan pakaian remaja dengan pakaian anak-anak dan pakaian orang dewasa. Kecenderungan remaja generasi Y mengkonsumsi fashion berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka adalah generasi yang paling gandrung dengan pakaian desain ternama. Jenis fashion yang disukai generasi Y berbeda dengan generasi X. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laura Portoles Diaz, merek favorit remaja adalah Old Navy, Tommy Hilfiger, American Eagle, dan Abercrombie Fitch. Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa generasi Y mensyaratkan pakaian mereka dikenakan harus nyaman dan pantas di tubuh. Model pakaian disukai sesuai dengan gaya pribadi dan norma di sekitarnya. 3. Pembelian dilakukan berdasarkan motivasi fit dan memiliki identitas. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi Y sangat sadar efek fashion. Remaja dari belahan dunia manapun dipengaruhi oleh budaya global. Fashion global remaja di seluruh dunia adalah celana jeans, kaos, sepatu lari, jaket, dan tas ransel. Selain fashion, musik juga merupakan bagian terpenting dari kehidupan remaja generasi Y. Mereka adalah generasi yang jumlah belanjanya terhadap produk musik paling besar sepanjang sejarah. Karena mereka adalah generasi pertama yang terkena dampak dari kehadiran MTV. Bagi mereka, MTV adalah slot televisi terpenting. Musik bagi remaja tidak sekedar menjadi sesuatu yang didengarkan, tetapi juga sesuatu yang dilihat. Generasi ini mendengarkan musik melalui berbagai media yang tidak tersedia di masa yang lalu, seperti video klip di televisi, CD, DVD, dan MP3, dan lain sebagainya. Karena mampu mempengaruhi perilaku remaja, penyanyi seringkali dijadikan ikon pemasaran. Para penyanyi menjadikan dirinya sebagai bintang iklan dengan bayaran yang luar biasa besar. Selain fashion dan musik, anak-anak remaja tidak bisa lepas dari jasa pendidikan. Setiap orang tua pasti berusaha menyediakan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Di lain pihak, peran negara sebagai penyedia jasa publik termasuk pendidikan semakin berkurang. Akibatnya, terbuka kesempatan bagi sektor swasta untuk mengeruk keuntungan dari jasa pendidikan. Generasi Y mendapatkan fasilitas keuangan yang luar biasa. Lembaga jasa keuangan menyediakan beragam produk yang ditujukan untuk remaja. Bank-bank memberikan fasilitas tabungan khusus untuk anak-anak. Sebagai misal di Indonesia ada Tapel Pram dari Bank BRI, Lipo Junior dari Bank Lipo, Tahapan Junior dari Bank BCA, dan lain sebagainya. Yang keempat, komunikasi pemasaran. Remaja adalah segmen yang tak cukup didekati melalui media komunikasi pemasaran tradisional. Remaja saat ini lebih dapat mengakses informasi. Generasi sebelumnya dibesarkan oleh televisi dan teknologi informasi, tetapi remaja sekarang menguasai hal tersebut. Anak-anak dan remaja sangat suka menonton televisi. Sebuah penelitian dilakukan oleh Rover Strike di Amerika menemukan bahwa 50% 8-12 tahun dan 64% usia
13-17 tahun memiliki TV di kamarnya. Mereka menghabiskan 20.000 jam menonton TV, 2 kali lipat waktu yang mereka habiskan di kelas. Televisi masih bisa dijadikan sebagai media pemasaran, komunikasi pemasaran untuk produk remaja seperti efektivitas, meski efektivitasnya telah jauh berkurang dibandingkan 20 tahun yang lalu. Internet adalah media baru yang disukai oleh remaja karena lebih cepat mengadopsi teknologi baru, maka cara mereka mendapatkan informasi juga berbeda dengan orang tua. Semakin banyak remaja yang menggunakan dan mengadopsi alat-alat dalam dunia dewasa, bukan sekedar untuk berinteraksi dengan sesamanya, tetapi juga dapat menciptakan dan membentuk dunianya. Remaja butuh bicara, maka jadikan mereka messenger bukan sebagai marketer. Sebagian remaja lebih akrab dengan internet dibandingkan televisi. 1 dari 4 remaja usia 7-16 tahun diperkirakan menggantikan televisi dengan internet. Internet digemari oleh konsumen remaja karena yang pertama, mereka mendapatkan lebih banyak informasi tentang produk yang dibeli melalui internet. Yang kedua, mereka dapat melakukan pembelian online. Yang ketiga, internet dianggap dapat menggantikan komunikasi face to face. Karena di internet mereka dapat bercakap-cakap secara lisan dan tulisan dengan menggunakan bahasa prokem. Internet adalah media yang sesuai dengan remaja karena pada dasarnya remaja ingin selalu menentukan sendiri keputusan apapun yang menyangkut dirinya, termasuk keputusan pembelian. Media internet menyediakan beragam kesempatan bagi pemasar untuk menyediakan informasi mengenai produk mereka. Pemasar dapat menggunakan situs resmi, ruang-ruang percakapan, situs pertemanan, dan situs permainan. Para pemasar menciptakan remaja-remaja yang berperan sebagai messenger atau pembawa pesan, bukan marketer atau pemasar. Mereka dilibatkan dalam berbagai program yang diadakan oleh perusahaan. Melalui cara ini, konsumen merasa menjadi bagian dari produk yang mereka konsumsi. Kemudian, mereka secara sukarela menjadi pembawa pesan kepada setiap remaja lain yang dikenalnya. Orang tua juga memegang peran penting dalam proses pengambilan keputusan konsumen remaja. Orang tua secara langsung mempengaruhi remaja melalui diskusi. Film dan majalah adalah media komunikasi pemasar yang tidak dapat dilupakan oleh pemasaran produk remaja. 37% penonton film Amerika adalah remaja berusia 14-24 tahun. Yang kelima, perilaku konsumen remaja. Kelompok remaja memiliki karakter yang unik karena mereka sedang berada dalam usia perkembangan fisik dan emosional yang pesat. Ada beberapa karakter remaja yang dapat diringkas sebagai berikut. 1. Mereka sedang beradaptasi dengan kedewasaan secara fisik, termasuk diantaranya hasrat seksual dan kekuatan fisik. Mereka mengalami perasaan transisi antara masa kanak-kanak yang masih tergantung pada orang dewasa dengan perasaan ingin mandiri dari orang dewasa. Ketiga, kelompok teman sebaya menjadi sangat penting. Mereka berusaha menyesuaikan pendapat dan nilai-nilai agar diterima. Pada dasarnya, remaja memiliki sifat konformis atau mudah terpengaruh, narsisis atau sangat ingin menonjolkan diri sendiri, dan suka berubah pendirian. Konsumsi remaja sangat berhubungan pembentukan identitas dan citra diri. Konsumsi remaja adalah perilaku pembelian simbolik, artinya konsumen membeli produk semata-mata untuk dipertontonkan pada orang lain atau kata lainnya pamer. Namun dia tidak tahu fungsi sesungguhnya produk tersebut, baik secara fungsional maupun sosial. Remaja cenderung membeli produk berdasarkan tren semata. Mereka tidak benar-benar paham fungsi dari produk tersebut. Mereka berusaha menjadi orang-orang dewasa dengan cara membeli produk-produk yang digunakan oleh orang dewasa. Kehadiran teknologi informasi secara global seperti internet, jaringan televisi, dan radio global memicu pembentukan remaja global. Remaja dari seluruh dunia memiliki kecenderungan dan kesukaan yang hampir sama. Nilai remaja global adalah individualisme, ambisi, dan kebebasan.
Remaja di seluruh dunia memiliki kecenderungan yang sama, yaitu sangat menyukai musik, olahraga, komputer, dan video game. Mereka juga mengetahui isu-isu dunia seperti HIPS, global warming, dan perceraian, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, demikianlah ringkasan materi dengan judul pemasaran remaja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.